Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang banget malam ini bisa ketemu lagi sama teman-teman semua di Zoom. Kayaknya malam ini spesial ya, karena dari temanya juga ya, speakernya juga Masya Allah luar biasa nih. Apa namanya ya? Tiga sekawan yang luar biasa gitu ya. Jadi pasti teman-teman semua udah nggak sabar pengen dengerin sharingnya dari Trio Kwek-Kwek, bukan ya Coach Fatwa ya, bukan Trio Kwek-Kwek ya? Bukan ya? Kita trio Hafasa aja gitu. Oke, trio Hafasa. Kayak jadi ada trio Coach Hari, Coach Fatwa, trio Coach, Masya Allah. Ya. Gitu ya. Jadi, siap kalau gitu. Oke, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkahnya, karena rahmatnya kita semua bisa kumpul bareng-bareng di sini silaturahmi walaupun lewat Zoom gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti kebersamaan kita, silaturahmi kita juga. Oke, terima kasih sekali malam yang spesial ini untuk Hafasa, foundernya Hafasa, Coach Hari, Coach Fatwa, dan Coach Salis untuk kesediaannya ngobrol bareng kita di sini. Kemudian juga ada teman-teman coach yang datang juga malam ini bareng-bareng, pengen denger nih sharingnya dari speaker kita malam ini. Jadi silahkan disiapkan kopi dan cemilan karena ini akan menjadi malam yang luar biasa gitu ya, menjadi malam yang tidak terlupakan mudah-mudahan. Jadi nanti tutup Zoom kebayang nih sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menyenangkan buat bekal kita, paling nggak semangat untuk besok dan besoknya lagi, untuk kita semakin berenergi gitu ya. Oke, supaya nggak terlalu malam, kita mulai aja. Boleh dimulai ya, Coach Fatwa? Coach Salis dan Coach Hari? Oke, siap. Jadi malam ini ceritanya talk show. Talk show itu apa sih gitu ya? Talk show itu ceritanya saya nih sebagai moderator yang malam ini, wow, satu kehormatan banget nih buat saya bisa membersamai coach-coach hebat semua di sini gitu ya. Jadi mohon izin saya boleh ya nanti memberikan beberapa pertanyaan, sharing aja sama coach bertiga ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, pertanyaan pertama boleh ya? Sudah mulai deg-degan nggak nih Coach Fatwa? Udah terbiasa kita nih ya di medan perang. Oh gitu ya. Oh gitu. Coach Hari deg-degan nggak kira-kira? Nanyanya jangan susah-susah aja. Oh baiklah. Kalau Coach Salis? Ya, insya Allah. Siap kalau gitu. Oke, Coach. Pastinya Coach Fatwa, Coach Hari, dan Coach Salis sudah cukup lama lah ya berprofesi sebagai coach, gitu ya. Sebenarnya kenapa sih ngambil profesi sebagai coach gitu ya? Selain profesi utamanya ada ya di bidang ya, profesional yang lain, tapi kenapa sih kok betah jadi coach gitu? Boleh nggak saya dan teman-teman tahu jawabannya nih? Boleh dari Coach Fatwa kira-kira? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, kenapa pagi? Padahal sudah malam ya, supaya terus semangat gitu. Oke, Bismillah. Sebelumnya terima kasih nih untuk semua yang sudah join ya malam ini. Alhamdulillah tidak hanya dari Indonesia nih, ada dari Malaysia ya, teman-teman juga ada dari Singapura yang saya undang. Mudah-mudahan sudah bisa join semua. Pertanyaannya tadi ya, kenapa sih saya senang sama profesi ini gitu? Karena profesi ini menurut saya membuat diri saya itu bertumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi unstoppable. Setiap saya mendapatkan sebuah coaching ya atau menjalin sebuah sesi coaching, itu saya merasa menemukan sesuatu berlian gitu ya, atau ya berlian lah ya saya bilang. Kenapa berlian? Karena orang yang di coaching itu kan insya Allah menemukan momen aha gitu. Nah itu sangat menarik bagi saya dan sangat senang yang tak ternilai rasanya, sehingga jadi kecanduan gitu.
Nah, itu membuat saya merasa value diri saya itu setiap saat meningkat gitu. Nah, itu yang membuat saya kecanduan, Coach Arina. Gitu ya. Jadi kecanduan ya Coach ya. Kecanduan Candu coaching yang gitu baik. ya. Masya Allah. Luar biasa. Oke, thank you Coach Fatwa. Kalau Coach Hari, apakah sama atau beda nih kira-kira? Kenapa sih pengen jadi coach gitu ya? Kenapa istiqomah menjadi coach gitu? Thank you, Kak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Coach Fatwa ini kecanduan, kalau saya ini kecemplung ya. Jadi saya awalnya itu nggak ngerti nih dunia coach itu seperti apa, karena saya kecemplung, kok kecemplungnya jadi asik ya. Asik itu saya merasakan bisa menebar banyak manfaat. Bisa merasakan, oh ternyata setelah saya bisa mendengar apa yang si coach sampaikan ya, itu menjadi masukan juga buat diri saya sendiri. Jadi secara tidak langsung saling belajar kan di atasnya. Jadi efek domino itu luar biasa sih. Jadi kalau ditanya kenapa betah di sini, ya manfaatnya sangat banyak selain buat diri saya sendiri maupun si coaching. Itu aja, Kak. Thank you. Oke. Jadi yang satu kecanduan, yang satu kecemplung. Nah, Coach Salis nih, kira-kira jawabannya apa Coach Salis? Monggo Coach. Coach Salis. Ini lagi jaringan atau? Jaringan sepertinya. Internet saya lagi. Udah tuh. Saya tutup videonya ya. Bentar. Saya ngomong tapi nggak enak juga ngomong nggak pakai video. Udah, Oke, sudah kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Coach. Kedengaran kah? Apa? Kedengeran Coach. Oke, nanti kalau ini biasa drop hilang sendiri. Oke, baiklah, pertanyaannya adalah kenapa coaching ini menarik ya. Kalau saya memang belum menjadi coach yang berbayar. Semuanya itu pro bono ya. Yang saya lakukan itu ada beberapa yang memang alhamdulillah mereka setelah ya memang teman-teman yang saya kenal juga dengan coach saya itu, kemudian mereka ya bukan karena saya, qadarullah, jadi memang mungkin jalannya begitu ya, dia atau mereka ya, karena lebih dari 1, 2, 3 orang lah yang saya ingat itu dengan diskusi yang intens gitu, mereka itu kemudian bisa merealisasikan yang dia impikan. Itu merupakan kesenangan sendiri ya, tapi memang ya tadi saya bilang masih pro bono, saya belum pede untuk dibayar orang gitu ya. Jadi ya baru selevel itu gitu. Jadi memang saya belajar coach juga belum lama, sama dengan Coach Ari, saya kira waktu itu satu angkatan belajar coach, belajar coaching. Dan saya cuma satu ini aja, satu institusi aja. Jadi kalau Coach Hari kan ada 6 atau 7 gitu yang diikuti, kalau saya satu aja. Tapi itu karena satu ya ilmunya masih dangkal ya. Jadi itu saja sih. Kayak saya penasaran aja kenapa orang kalau di coaching beda dengan di training ya. Karena saya juga sering memberikan training. Kalau coaching itu benar-benar kita harus selevel dengan dia dan harus telinga kita itu tajam gitu ya. Jadi benar-benar smart listening itu harus digunakan untuk menangkap obrolan kita. Itu aja sih, Coach Arina. Terima kasih. Siap Coach, terima kasih banyak jawabannya. Nah, ini makin seru ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kira-kira mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik sama Coach bertiga ini. Oke, kalau menurut Coach Salis, kapan dan kenapa sih seseorang itu membutuhkan coaching? Kapan dan kenapa? Kenapa? Iya, kapan itu ketika dia ya memang membutuhkan coach itu kalau ingin mencapai sesuatu, kemudian dia merasa buntu dan perlu ada pendamping gitu, bahwa benar nggak sih tujuan ini gitu ya. Jadi kalau istilah Coach Hari itu grand why-nya itu harus ketemu dulu. Kenapa saya melakukan itu? Nah itu kalau dilihat
sendiri itu kita nggak bisa. Jadi kita perlu cermin ya Coach Ari ya. Jadi cermin itulah si coach itu, si coach cerita, kemudian Coach Hania menggali dengan provokatif. Jika dia ingin sepatu, kemudian masuk apakah Itu sudah ada dalam benaknya itu sudah ya harus Mohon maaf putus-putus off ya suara videonya Coach nih. Salis. Oke, Ya, jadi saya off video aja nggak apa-apa ya. siap Maaf. Coach. Ya. Ya, jadi ini mungkin lebih lancar. Oke, jadi saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi, kapannya itu adalah pada saat si coach atau seseorang itu sudah punya goal gitu, udah punya tujuan, tapi dia ingin yakin bahwa ya benar bahwa tujuan itu ditempuh dalam dengan cara atau jalan seperti ini gitu, dan bagaimana untuk bisa ke tujuan itu, mempercepatnya, kemudian bisa lebih efektif waktunya dan sebagainya, itu perlu coach. Jadi nanti si coach-nya itu akan menuntun gitu bahwa step-nya harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Karena sebetulnya si coach-nya juga bukan yang jago-jago amat gitu. Misalnya bukan yang orang yang lebih tinggi pengetahuannya dari si coach. Mungkin sama gitu, tapi dia punya konsep, punya provokatif question yang bisa menuntun si coach-nya itu menuju goal itu. Gitu. Jadi pada saat itulah diperlukan. Gitu, Coach Arina. Siap Coach, terima kasih banyak. Ini teman-teman mungkin ada beberapa yang belum kenalan sama coaching, makin penasaran nih pasti ya. Dari jawaban Coach Salis, apa ya coaching sebenarnya gitu ya. Oke, kayaknya makin penasaran. Coach Hari, boleh dong dijelasin nih mungkin di antara teman-teman ini banyak yang coach pasti ya di sini, tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal sama coaching. Coaching itu apa sih sebenarnya Coach Hari? Boleh dijelasin? Ya, thank you Kak Rin. Jadi kalau coach atau coaching, biasa kan kita lihat pelatih ya, pelatih badminton kan tulisannya coach tuh. Yang namanya pelatih atau itu dia bukan ngarahin, tapi dia cuma mendampingi. Bagaimana mengantar si coaching-nya ini itu menuju puncak, menuju apa yang diharapkan. Nah, ini yang banyak salah persepsi ya antara coaching dan mentoring. Jadi terkesan ketika ada orang, saya pengen coaching dong, harapannya itu pengen diarahin. Nah, sedangkan kalau coaching sendiri, coaching itu kan nggak boleh mengarahkan orang. Jadi idealnya untuk ketika bertanya apa sih definisi coaching, ya coaching itu diskusi antara coach dan coachee, tapi dengan menggunakan pertanyaan. Jadi senjatanya coach itu pertanyaan. Ketika kita bertanya, minta tolong si coaching-nya yang menjawab. Beberapa strategi yang saya lakukan ketika melakukan coaching, dari awal itu saya udah clear-kan dulu nih definisi coaching dan mentoring, karena jangan sampai di tengah jalan si coaching-nya nanya, kira-kira yang terbaik yang mana ya? Artinya kan itu udah merusak framework dari coaching ya. Nah, kemudian untuk coaching sendiri, karena saya pernah ada satu kasus juga, ketika kita tanya, udah tahu coaching itu apa? Oh iya tahu. Coaching itu apa? Coaching adalah hewan kesayangan Nabi. Ya itu mah kucing, bukan coaching kan. Jadi itu yang harus di-clearkan definisi coaching, bahwa ini adalah seni bertanya ya. Makanya kalau seorang coach itu pertanyaan itu powerful dan bisa menggugah potensi-potensi yang ada di diri coachingnya. Itu aja Kak Rin. Siap. Jadi teman-teman di sini yang belum pernah coaching gitu ya, atau penasaran apa itu coaching, kira-kira udah lebih paham nih dengan penjelasan Coach Hari ya, insya Allah ya. Kemudian ke Coach Fatwa nih. Coach, di sini kan di flyer nih kita lihat bahwa Coach Fatwa itu adalah coaching apa Coach? Bisnis ya Coach ya? Jadi bisnis coach gitu ya. Apa sih Coach? Bisnis coach itu tuh lebih ke apa kira-kira? Spesifikasinya tuh apa? Boleh dijelasin Coach Fatwa? Thank you. Masih di mute Coach, maaf.
Oke, terima kasih Coach Sarina. Memang malam ini dipercaya untuk lebih spesifik melihat atau menjelaskan atau sharing terkait coaching di dunia bisnis gitu ya. Nah, kalau dibilang spesifiknya sih bisnis apapun itu gitu. Kenapa perlu banget coaching itu di dunia bisnis? Apalagi di era pandemi hari ini ya. Saya yakin banyak banget orang yang kena dampaknya sehingga yang tadinya usahanya sudah maju, sudah settle gitu ya, tiba-tiba terkena badai nih gitu ya, harus merubah strategi dan lain. Nah, belum lagi mikirin pegawainya, belum lagi mikirin gajinya, pesangonnya, belum lagi mikirin aturan PPKM-nya, belum lagi mikirin omset untung rugi, belum lagi dan lain gitu. Nah, kebayang nggak kalau kita itu lagi banyak pikiran, ya kita akhirnya nggak fokus, bukannya ketemu solusi, akhirnya malah tambah berantakan gitu. Nah, disinilah perlunya ketemu dengan seorang coach. Kenapa? Karena seorang coach itu akan bersedia mendengarkan apapun nanti akan dicurhatkan ya istilahnya ya sama si kliennya ini. Nah, tapi menariknya tidak hanya sekedar sesi curhat-curhatan gitu. Di akhir sesi nanti biasanya dia akan mulai terstruktur tuh. Dari sekian banyak yang membebani pikirannya nanti mulai kelihatan nih, oh saya mulai dari mana nantinya ya. Oke, step by step nanti ini akan mulai saya kerjakan gitu. Oke, tantangannya sebenarnya ini nih yang saya hadapi hari ini. Nah, terus support yang saya butuhkan apa sampai nanti dia bisa menemukan setelah sesi coaching ini dia akan mulai dari mana lagi. Nah, karena kekusutan pikirannya itu sudah tersisir rapi gitu ya. Biasanya orang yang habis di coaching itu merasa lebih bersemangat dan lebih optimis gitu ya untuk memulai hidupnya lagi atau lebih memulai bisnisnya lagi gitu. Nah, jadi kalau dibilang bisnisnya ya apapun gitu ya. Nah, cuma saya jelaskan dulu di awal ini secara general. Misalnya dia bisnis rumah makan ya. Saya punya cerita pengalaman satu teman saya dia mengcoaching di awal-awal pandemi kemarin ya. Apakah dia harus membuka cabang atau menutup usahanya? Bayangkan tuh, berat banget kan? Ini barangnya sudah hidup dan mati kan. Kalau misalnya dia tutup, bagaimana nih operasional rumah tangganya ya, biaya rumah tangganya. Tapi kalau misalnya dibuka, situasi nggak memungkinkan gitu. Tapi akhirnya dengan dia di coaching, dia justru buka cabang tapi nggak salah langkah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu dampaknya di dunia coaching bisnis, Coach Arina. Oke, boleh sambil lihat pertanyaan di chat ya, Coach? Boleh. Boleh, oke, Dibantu ya. siap. Ya. Ini ada Pak Wasta mau bertanya. Pak Wasta mau open mic? Boleh? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Coach Hari, Coach Fatwa, Coach Alis, juga Coach Arina, juga para partisipan yang sudah hadir malam hari ini. Gini Coach, kadang kita ini, kebetulan saya di kantor itu lebih ke concern saya di pre-retirement coach. Ya. Jadi saya kadang tugasnya untuk meng-coach teman-teman yang mau persiapan pensiun. Dan itu saya juga mungkin sama dengan Coach Hari tadi, itu kejeblos juga gitu ya. Yang tadinya kita cuma tadi cuma ngajar doang ya sebagai trainer saja gitu, tapi lama-kelamaan kok tiba-tiba puasa tolong dong gitu dikasih bisa nggak di coaching ya. Tapi gini Coach Wasa juga Coach Hari dan Coach Salis, kadang-kadang kita yang mau saya tanya adalah kadang-kadang kita suka tercampur antara coach dan mentor ya. Jadi antara coach dan mentor, jadi kadang-kadang kalau saya lagi nge-coach ya gitu ya, jadi sebagai nge-coach, tiba-tiba coaching-nya itu dia nanya seharusnya gimana Pak Wasta ya, kayak gitu. Nah ini sebenarnya saya tahu gitu loh, harus gimana gitu ya. Tapi kan saya nggak boleh gitu kan, nggak bisa saya ngajarin, tapi harus dilakukan dengan bahasanya Coach Hari tadi dengan pertanyaan powerful. Dan itu memang, nah ini mensiasati itu seperti apa sih Coach Wafa, Coach Hari dan Coach Salis mungkin punya kiat-kiat
tersendiri. Kadang saya suka kejeblos terus terang aja. Apalagi kalau saya nge-coach teman-teman PR, ya humas juga saya orang emang background saya PR, gitu nanya gimana sih sebenarnya kalau menghadapi wartawan gitu ya. Nah, sebenarnya kita tahu gitu loh, misalnya, tapi kan kita nggak boleh. Nah ini karena ada konflik di situ gitu. Mungkin bersama pengalaman di Coach Hari, Coach Fatwa dan Coach Salis mungkin bisa kasih masukan. Terima kasih Coach Arina. Siap, makasih Pak Wasta. Silakan Coach Hari atau Coach Salis. Kalau pensiun Coach Salis gitu ya, kan sesuai bidangnya ya. Kita bagi-bagi. Ya, monggo Coach Salis. Pertama terima kasih Coach Wasta ya. Pertanyaannya memang saya sudah hampir 3 tahun ini pensiun, jadi beralih ke menjadi coach. Ya memang kesulitan itu saya rasakan juga gitu ya, karena seringkali kita sendiri terjebak waktu coaching gitu ya. Kita tuh sering terjebak ada pertanyaan yang seolah-olah kita lebih tahu gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi coaching itu ya setara dengan si coachingnya gitu. Jadi si coach setara dengan coachingnya. Jadi kalau lebih tinggi itu mentoring. Tadi ada pertanyaan di ini juga chat box juga, apa bedanya mentoring. Jadi mentoring itu dia sudah lebih tahu dulu tentang ilmu apa yang sedang dibicarakan gitu ya. Jadi misalnya mentoring mengenai menulis buku, ya, si mentor itu sudah canggih, sudah memberi mempunyai pengetahuan tentang menulis buku itu sendiri, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu dijawab mentor. Jadi lebih ke belakang dan yang sekarang dia sedang kerjakan. Tapi kalau coaching itu lebih ke depan gitu. Dia sama-sama mendaki gitu ya, tapi dikawal gitu oleh si coach-nya itu sendiri, sehingga coach merasa setelah mencapai goalnya itu adalah ya karena dia gitu, karena usahanya dia gitu. Coach hanya menunjukkan jalan dengan pertanyaan-pertanyaan, oh seperti ini, seperti itu, waktunya ditentukan dan sebagainya. Sehingga pada saat setiap sesi coaching itu ditentukan waktunya dan targetnya. Target coaching pada saat itu apa yang penting akan dibahas gitu ya. Jadi step by step. Itu yang saya tahu. Jadi memang pada saat coaching harus dihindari kata-kata atau pertanyaan atau bahkan suggestion yang membuat kita jadi kayak mentor gitu. Itu juga jadi di awal sudah harus ada kesepahaman antara coach dan coachnya itu bahwa yuk kita jalan bareng gitu. Jadi coachnya juga jangan menganggap bahwa si coachnya itu lebih jago gitu. Ya sama-sama. Nah tadi yang Coach Hari katakan, jadi kalau sudah begitu kadang-kadang sering kali si coach itu minta diarahkan. Itu sebenarnya bukan coaching itu lebih ke mentoring. Itu sih Coach Wasta kalau dari saya. Silakan ya. Coach Hari atau Coach Fatwa mau menambahkan. Terima kasih Coach Salis. Silakan ditambahkan Coach Hari dan Coach Fatwa. Saya izin sharing pengalaman ya. Jadi kalau yang saya lakukan pada saat coaching dari awal itu udah langsung tak tembak ya, bahwa untuk sesi kali ini kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama coaching, sesi kedua mentoring. Karena terkesan ketika orang diskusi sama kita, dia pasti pengen arahan dari kita kan. Tapi pada saat sesi coaching, kita kan tidak boleh mengarahkan mereka kan. Nah, jadi kita jelaskan bahwa di sesi pertama pada saat sesi coaching, minta tolong jawab apa yang saya tanya. Nah, pada saat mentoring, kebalikan nih, silakan bertanya, saya menjawab. Jadi pada saat di tengah jalan, di sesi pertama, dia nanya, kira-kira yang terbaik yang mana ya? Kita balikin lagi ke kesepakatan awal, bahwa untuk sesi coaching, kan nanti saya yang bertanya, silakan si coachingnya menjawab. Nanti pada saat sesi kedua, kalau ada pertanyaan, baru bertanya ke kita. Terus ini ada beberapa kendala juga pada saat ini ya, pada saat pelaksanaan coaching. Seumpamanya pada saat di tengah jalan. Prinsip whole of government. Di tengah jalan, ternyata kita tahu nih bahwa seharusnya orang si coachingnya ini belok kanan. Kita kan jadi gemes kan. Ini kok orangnya belok kiri ya? Padahal kita udah tahu bahwa si jalan yang ditempuh sama si coaching itu kalau belok kiri itu udah pasti nyasar tuh. Jadi kekuatan kita balik lagi pertanyaan. Kita bertanya
menggiring dia agar bisa belok kanan. Tapi jangan ngarahin, nggak boleh belok kiri, itu salah, harus belok kanan, nggak boleh kayak gitu. Kita mengubahnya dengan pertanyaan. Itu aja tipsnya, Pak Wasta. Thank you. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Wasta ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sering diajukan oleh para alumni coach ya, alumni coach yang baru belajar biasanya. Karena suka kecampur-campur, apalagi yang belajar coaching ini seorang leader ya, atau seorang owner bisnis, atau seorang manajer gitu. Nah, biasanya saya kasih tips ya bahwa kita harus membedakan antara coaching dan mentoring. Caranya gimana gitu? Nah, caranya adalah kita kayak ganti baju atau ganti topi atau ganti sepatu gitu. Ya. Kenapa? Kalau saat kita sebagai seorang coach gitu. Nah, ini harus benar-benar disepakati di awal. Nah, ini salah satu kompetensi seorang coach ya. Ada namanya coaching agreement gitu. Ya, kedua belah pihak harus sadar dulu nih, sesi yang mau dilakukan ke depan ini apa nih? Apakah mentoring, apakah consulting, apakah training, atau coaching gitu. Nah, jadi di awal kita coba gali dulu sejauh mana pemahaman si coach kita ini terkait dengan proses coaching. Jadi kalau misalnya coachingnya masih berharap, ya saya pengen mendapatkan saran nih dari Pak Wasta nih, kira-kira setelah pensiun nanti apa yang akan saya lakukan gitu. Nah, itu harus diluruskan bahwa dalam proses coaching nanti adalah pertama posisinya setara dulu. Karena biasanya challenge-nya adalah kalau di bisnis atau di perusahaan gitu kan, apalagi misalnya coach-nya ini atasan daripada seorang coach itu. Nah, dia udah jangan sampai ada yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Posisinya harus sama nih gitu. Ya. Nah, jadi menyamakan posisi dulu, habis itu dikasih tahu bahwa selama sesi coaching itu nanti sebagai seorang coach kita akan mendengarkan apa yang dia sampaikan, terus nanti dari apa yang disampaikan itu kan kita ambil nih keyword-keywordnya, terus kita balikan dengan pertanyaan. Tugas seorang coach itu menjawab apapun nanti yang kita tanyakan. Dia siap nggak dengan itu? Kalau siap, oke. Kalau misalnya dia bilang, terus nanti kalau saya butuh saran gimana? Itu nanti sesinya berbeda. Apakah nanti kita buat sesi mentoring atau feedback setelah selesai sesi coaching? Mungkin itu tipsnya Pak Wasta, gitu ya. Jadi harus sadar kita, oh ini sekarang lagi pakai topi coaching nih, gitu ya, atau topi mentoring nih, gitu. Seperti itu. Siap, waduh lengkap ini jawabannya. Teman-teman semua, sebetulnya daftar pertanyaan saya banyak loh malam ini. Tapi ternyata di chat lebih banyak lagi nih pertanyaan yang masuk. Jadi kayaknya daftar pertanyaan saya dikantongin aja deh ya. Kita kembali ke chat dan mungkin kalau ada yang mau tanya langsung silahkan. Kita kembali ke chat ya. Pertanyaan di chat adalah dari Dr. Edit nih, apa bedanya coaching ala Hafasa dengan metode-metode coaching yang sudah ada? Mungkin Coach Hari kali yang banyak. Silakan Coach Hari. Oke, thank you Dr. Edin. Jadi terkait dengan coaching Al Hafasa, kami lagi menyusun atau finalisasi ya untuk framework-nya. Sedangkan kalau pendekatannya sendiri, kebetulan ini ada beberapa, sorry saya nggak sebut lembaga ya. Kebetulan ada beberapa lembaga yang memang join di Hafasa Group, di Hafasa Academy, tapi untuk finalnya seperti apa, nanti tunggu tanggal mainnya, insya Allah ini berbeda dari yang biasanya. Nice. Rasakanlah nanti perbedaannya, coming soon. Jadi kalau pengen tahu adalah daftar dapatin sesi coaching ya di Hafasa ya. Jadi silahkan nanti boleh rame-rame daftar ke Daeng Akbar gitu ya untuk dapat sesi coaching ala Hafasa gitu ya. Mau belajar coaching, mau di coaching boleh langsung ke Daeng Akbar nanti ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari sebentar. Oke, ada Karmelita. Kak Karmelita, sorry lewat masuk off cam ada gangguan. Oke, silahkan. Dari Teh Mia nih pertanyaannya. Mohon maaf off cam. Tanya dong apa bedanya coaching dengan mentoring. Tadi sudah dijawab ya sama Coach Fatwa ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ke DM saya.
why do we choose coaching instead of mentoring? Siapa yang mau jawab? Kira-kira? Boy, ini dari negara mana nih yang bertanya nih? Dari negara tetangga mungkin, Coach. Tangga ya. Silakan, Coach. Kenapa? Oke, saya coba jawab ya. Kenapa Ya. saya pilih gitu ya coaching dibanding mentoring seperti itu ya. Mm-mm. Untuk beberapa case, saya lebih memilih coaching ini karena apa? Karena saya tidak dituntut harus expert ya, expert di semua bidang gitu ya. Misalnya saya dapat klien ini coachingnya adalah chef ya, tukang masak. Ya, saya kan nggak jago, saya paling jago bikin telur dadar, omelet bisa lah ya. Terus, tapi tidak sejago chef ini gitu. Nah, terus saya harus jadi apa nih gitu? Kalau dia minta saya mengajarin untuk menjadi seorang master chef gitu kan, saya tidak akan berani ambil tawaran itu. Ya, saya mengukur diri saya, ilmu saya, kemampuan saya juga. Karena seorang mentor itu ya menjawab pertanyaan Teh Mei juga tadi, saya harus mentransfer knowledge dan pengalaman saya. Ya, kesuksesan saya dalam melakukan itu saya akan transfer, saya akan sampaikan gitu, sehingga bisa dicontoh dan dimodifikasi oleh dia gitu. Nah, tapi kalau sebagai seorang coach gitu kan, berbeda dengan coach pelatih sepak bola tadi gitu ya atau olahraga. Tapi kalau coach profesi coach yang kita jalani ini gitu ya, profesi sebagai seorang coach bisnis, karir tadi ya, sama pensiunan juga, itu tidak mesti harus expert di bidang si coachingnya. Tapi yang paling penting kita harus asah kompetensi coachingnya kita, sehingga bisa membantu, mendampingi coach kita, menemukan potensi diri dia, dan solusi terhadap apa yang dia bicarakan atau dijadikan agenda di sesi coaching itu. Jadi sangat luas jangkauannya. Makanya kalau dibilang tadi, untuk sesi ini saya kebagian beratnya dari sudut bisnisnya gitu. Tapi realnya di lapangan gitu ya, Coach Sarina, jenis klien yang kita hadapi ini banyak gitu ya. Ada masalah parenting, ada masalah bisnis, ada leader, dan banyak lainnya gitu. Itu jawaban dari saya, Coach Sarina. Siap, seperti itu kira-kira jawabannya. Coach Ari, Coach Salis, mau menambahkan atau kita move ke pertanyaan selanjutnya? Saya izin nambahin satu ya. Siap. Jadi terkait kenapa sih saya memilih coaching daripada mentoring ya. Kebetulan sebelum saya mengenal coaching lebih dalam, saya kan sering ngajar ya, sering cuap-cuap lah ke sana kemari. Tapi setelah saya coaching itu kan kita nggak boleh banyak berkomentar ya. Kita hanya bisa bertanya. Jadi ada pergolakan batin tuh. Jadi saya harus melawan diriku sendiri yang selama ini saya harus ngarahin orang, saya harus bertanya ini itu. Tapi dengan adanya kondisi coaching seperti ini, active listening-nya benar-benar, oh ternyata kita harus banyak mendengar ya. Itu sih nilai plus yang tidak didapatkan di mentoring. Jadi active listening-nya di coaching itu luar biasa. Dan kita bisa mendengarnya dengan hati. Itu, Karin, thank you. Mendengar dengan hati ya, catat. Coach Salis mau nambahin? Udah cukup. Siap, baik Coach. Terima kasih. Oke, teman-teman boleh sambil ngopi loh ya, biar makin strong. Karena kita sampai pagi nih, kayaknya pertanyaannya banyak. Oke, kemudian ada dari Kak Yarnita Agni. Mau tanya Coach, apa persyaratan sebagai coach? Usia berapa yang efektif dan efisien menjadi coach? Silahkan, siapa nih? Coach Soto mungkin yang mau jawab. Oke. Nanti jangan saya terus ya, ada Coach Salis juga. Oke. Kalau dibilang persyaratannya ada kemauan ya. Itu dulu pertama. Ada kemauan, ada kebutuhan. Kalau usia, pengalaman saya ya, saya pernah satu batch itu dengan anak usia 16 tahun ya, kelas 2 SMA. Dan ternyata dia bisa ngikutin, bisa menyerap ilmunya, dan dia kayak menemukan di usia yang sangat muda itu dia udah kayak menemukan meaning and purpose life-nya dia gitu. Itu keren banget menurut saya. Bahkan dia bilang ya, kalau seandainya ilmu yang saya terima selama 6 hari pelatihan itu ditukar dengan uang miliaran, saya tidak akan tukar, kata dia. Itu dari seorang perempuan kelas 2 SMA. Itu dasarnya ya. Nah, itu untuk belajar coach. Tapi kalau untuk menjadi coaching gitu ya, siapa yang bisa di coaching?
pengalaman saya, alhamdulillah saya pernah mengcoaching anak saya saat usia 9 tahun, dan saya merasa setidaknya dari sesi coaching itu, dia nyaman mengeluarkan apa yang selama ini terpendam dalam kepala dia. Karena di situ saya tahu, oh ternyata dia pernah mengalami suatu mungkin bully verbal gitu ya di sekolahnya, which is sebelumnya saya nggak pernah tahu tuh, nggak pernah saya gali. Tapi dengan teknik coaching tadi ya, kita mendengar, bertanya, dia sejam tuh bisa bercerita, ya, mengeluarkan apa yang dia rasakan selama ini. Dan di situ saya merasa, wah kemana aja saya selama ini ya gitu. Nah itu untuk usia coach dan coach ya. Terus kalau persyaratan menjadi seorang coach, ya tadi saya bilang ya, ada kebutuhan, ada kemauan. Kalau belajar dari pengalaman saya sih, dulu saya merasa butuh memperbaiki teknik komunikasi saya sebagai seorang leader di tempat saya bekerja, dan juga di keluarga. Ya, saat itu saya merasa anaknya udah mulai besar, tapi teknik komunikasi saya rasanya tidak berkembang jauh gitu, memahami anak saya gitu. Nah, kebetulan ditawarin sama teman waktu itu, ya sempat nolak juga, tapi ya sudahlah, coba ikutin karena dibilang teman ini sangat bagus. Nah, di situ saya merasa, iya ya, kita diberikan telinga 2, mulut 1. Nah, di proses coaching itu kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Porsi bicaranya cuma 40% mungkin ya, si coachingnya yang banyak gitu ya, 20-40%. Jadi, untuk belajar coaching ya tentunya ada kemauan tadi, ada kebutuhan, dan kemauan tadi. Itu aja, Pak Sarina. Siap, Coach Fatwa. Coach Hari dan Coach Halis Oh, sudah ingin menambahkan? cukup kalau Coach Fatwa udah bicara, udah komplit itu. Udah. Udah menerangkan semua. Tapi Coach Hari silakan kalau mau nambahkan. Saya sih udah. Okay. Kalau Coach Fatwa jubirnya berarti Coach Fatwa. Iya. Iya, Temia ya. Saling melengkapi. Kita kasih perjalanan ke Padang biar jubirnya di Padang ya. Setuju, Coach. Oke, tadi Coach Fatwa bilang bagi-bagi yang lain dong pertanyaannya. Tapi ini pertanyaannya justru ditujukannya ke Coach Fatwa nih, dari Coach Hudasyar dari Singapura. Halo, Coach luar Hudasyar, biasa nih. Ketemu ya. Ini jemputan spesial saya nih tadi ya. Masya Allah. Oke. Soalan ini saya tanya kepada Coach Fatwa. Apakah titik permulaan untuk Coach Fatwa mendalami coaching dan cabarannya? Boleh share pengalaman, dan kami yang baru-baru bagaimana nak bergerak menuju ke hadapan. Terima kasih. Terima kasih Coach Huda pertanyaannya. Terima kasih. Halo Coach Huda, Assalamualaikum ya. Oke. Alhamdulillah malam ini Coach Huda hadir. Saya sangat appreciate, thank you ya. Sehingga bisa ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Apa permulaannya? Itu tadi ya, saya merasa waktu itu ada sesuatu yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Saya harus bisa memahami anak saya lebih baik lagi gitu ya. Karena mereka bertumbuh dan lingkungan mereka itu berbeda waktu saya kecil gitu kan. Nah, adanya gadget gitu. Terus sudah itu waktu itu udah mau pandemi gitu. Nah, jadi kan kita sering tuh memaksakan gitu ya, memaksakan anak ini harus jadi apa gitu. Dan pada saat anak kita itu tidak mengikuti, kita stres sendiri gitu. Kita stres sendiri, kenapa sih nggak mau nih? Padahal dulu waktu saya kecil kayak nurut-nurut aja gitu kan. Nah, jadi kebetulan saya diundang atau diajak tadi sama teman, coba deh ini kayaknya cocok nih buat Coach Fatwa sebagai leader, tentunya dia bilang ya, karena di tempat kerja ada beberapa staff saya. Nah, dan dia bilang hari ini itu sudah mulai jadi kebutuhan ya, di company itu sudah mulai meng-hire para coach profesional atau para top leadernya itu diikutkan training coach ya, training coaching. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendampingi dan mendorong para employee-nya supaya keluar potensi terbaiknya. Nah, atas dasar itu akhirnya saya coba ikutin. Dan alhamdulillah benar ya, bahwa yang dipelajari tadi kan bagaimana kita active listening. Nah, listening powerful question seperti itu. Dan tantangannya apa? Nah, itu tadi yang dibilang Pak Wasta ya. Kita bayangkan Coach Huda, sekian puluh tahun ya, sekian puluh tahun tuh seolah-olah tuh kita merasa apa yang kita lakukan, kesuksesan kita sebelumnya itu kita harus transfer ke tim kita gitu. Jadi direction, judgment dan lain-lain. Awalnya susah, nggak mudah, tapi ternyata
apapun ilmunya menurut saya ya, kita terus amalkan. Nah, pada saat kita amalkan itu seperti naik sepeda, lama-lama kita akan bisa memposisikan diri kita. Oh, ini saatnya saya sedang mentoring. Oh, ini saatnya saya sedang coaching. Jadi cabarannya adalah dalam diri kita sendiri, merasa nggak sanggup, takut salah, takut nggak berhasil. Itu sebenarnya adalah pikiran-pikiran yang limiting belief ya, atau mental block. Nah, di ilmu coaching itu juga kita diajarkan untuk menjadi seorang coach yang hebat, kita harus no agenda, ya, zero mind process seperti itu. Makanya tadi kita harus coaching agreement. Coaching agreement itu tidak hanya kepada coach kita ya, tapi kepada diri kita sendiri. Kita sedang menjalani sesi apa nih? Kalau sesi coaching, oke, kita no agenda buat coach kita. So, follow saja apa yang disampaikan, pakai framework coachingnya. Itu. Coach Arina. Oke, terima kasih Coach Fatwa. Coach Yuda, mudah-mudahan ini ya terjawab pertanyaannya. Oke, kemudian boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Coach Ayu nih. Assalamualaikum Coach, mau tanya, saya kan ada rencana mau fokus membuka coaching khusus untuk generasi muda secara profesional. Tapi saya belum mengetahui tentang nih, harga untuk profesional coach. Kalau boleh tahu berapa kiranya harga untuk coaching profesional. Saya sedang memikirkan bagaimana bisa terjangkau bagi generasi muda, tapi tidak mengurangi semangat berkomitmen bagi coachingnya. Silakan, mungkin Coach Salis untuk atau Coach Heri. Kalau saya belum pernah jadi coach yang berbayar ya, jadi mungkin Coach Hari yang sudah tuh. Coach Fatwa yang, tapi nanti jadi keseringan Coach Fatwa jawabnya. Coach Hari dulu, Coach Hari dulu. Bisa tambahin. Silakan Coach Hari. Thank you. Kalau masalah berbayar, yang ini buka-bukaan lah ya, masalah harga. Karena kalau standarnya sendiri itu nggak ada standar harga untuk coach ya. Kalau yang terakhir itu sekali coaching, karena lagi promo juga ya, karena masih baru, itu di angka 1 juta. Tapi kalau yang emang benar-benar profesional, itu bisa 2 sampai 5 juta per sesi. Jadi tergantung kesepakatan di awal sih, karena ada beberapa orang yang itu bundling ya, ngambil paketan untuk coachingnya. Anggaplah saya pengen coaching untuk 3 atau 4 kali umpamanya. Nah itu bisa dibanding aja. Oh kalau untuk sekian kali anggaplah 5 juta atau 10 juta. Jadi tergantung kesepakatan aja. Nah terus tadi ada pertanyaan juga, ini bagaimana biar masuk tarifnya ya kepada orang-orang. Jadi kalau masalah harga itu relatif ya. Karena bagi segelintir orang harga sejuta itu murah, tapi bagi segelintir orang harga sejuta itu mahal. Begitu pula 100.000. Ketika kita udah pasang tarif 100.000, ya bagi segelintir orang 100.000 itu nggak ada apa-apa. Tapi bagi segelintir orang 100.000 itu mahal banget. Jadi kalau harga itu relatif. Seperti itu, Karin. Oke, Coach Fatwa silakan. Boleh nambahin dikit ya. Saya sharing dari beberapa informasi yang saya dapat dari teman-teman ya, Coach Ayu. Ada teman saya yang dapat klien dari beberapa company, itu rata-rata rate-nya per sesi atau satu sesi itu rata-rata 1 jam sampai 1,5 jam itu di 4 jutaan. Terus ada juga satu lembaga coaching gitu ya, di situ dia buka tuh publish rate-nya 2 juta per sesi, tapi dibanding 3 sesi. Ya, 3 sesi. Kenapa 3 sesi? Itu biasanya lebih powerful ya, karena sesi pertama biasanya menggali ini dulu ya, mengeksplor agendanya ini dulu nih gitu ya. Terus nanti yang kedua motivasinya, yang ketiga nanti action plan-nya gitu. Nah, itu 2 juta per sesi dikali 3 6 juta. Ada nggak yang beli? Ada. Nah, terus ada juga yang 1 juta tadi gitu ya. Nah, terus kalau dibilang ke remaja, tentunya sebenarnya sih kita bisa mengukur ya. Ini strategi marketing. Ya, kita harus mengenali segmen market kita. Kalau memang Coach Ayu sudah memutuskan bermain di segmen remaja ini, tentunya kan mereka mungkin belum punya penghasilan. Nah, Coach Ayu harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka atau kemampuan mereka gitu ya. Kira-kira berapa yang pantasnya nih. Nah, mungkin tidak bisa 3 sesi atau 1 sesi. Kalaupun nanti dibuat 3 paket, 3 sesi, mungkin dibuat lebih menarik promonya. Contoh, normalnya itu kan tadi 2 juta per sesi, tapi khusus remaja ini kita mulai dengan 250.000 per sesi gitu ya. Nah, sehingga 3 sesi 750.000.
Nah, balik lagi tadi, apakah itu ada kemampuan terhadap klien atau segmen yang disasar oleh Coach Ayu. Jadi tidak ada yang mengatur saklek harus berapa, tapi lebih ke arah ya hati kita juga ya yang bicara ya, pantas nggak sih segini segala macam. Karena pada kenyataannya saat orang itu merasakan manfaat coachingnya, even kita sampaikan ya, pada saat ditanya orang, ya rata-rata sih 2 juta ya per sesi ya, tapi ya berapalah seikhlasnya, ya sesuai dengan manfaat yang dirasakan. Banyak juga yang memberikan lebih gitu. Cuma lebih baik kalau memang mau profesional, dari awal dibuat paketnya tadi ya. Paket remaja berapa, yang sudah kerja mungkin berapa. Itu jawabannya. Oke, jadi mungkin ada coaching agreement ya Coach ya di awal Ya, sebelum betul, melakukan itu harus. sesi coaching ya. Oke. Ah, Oke, walaupun free tetap ada agreement-nya ya di awal ya. iya. Bahkan free Oke, coaching pun seperti bisa kan kita kasih. Free coaching Ya. di awal satu sesi, kalau mereka merasa bermanfaat, baru boleh lanjut ke sesi kedua, dan di situ baru dikeluarkan coaching agreement-nya. Kan ada negosiasi juga kan, aduh jangan segitulah Kak Ayu gitu kan, kita kan anak sekolah, uang jajan paling 100.000, ya baik lagi ke Coach Ayu kan. Nah, apakah nanti cuma outer coaching aja yang dilakukan atau apa, silahkan. Ya, Coach. Jadi coaching agreement ya teman-teman itu penting banget untuk senjata kita melakukan coaching. Oke, ini ada pertanyaan dari Coach Dewi Ojar. Bagaimana cara mengcoaching anak atau remaja? Usia berapa seorang anak bisa di-coaching dan bagaimana kalau itu atas permintaan orang tua? Oke, silahkan. Siapa yang silakan. Itu. Jadi kalau permintaannya terkait dengan bukan permintaan si coachingnya ya. Kebetulan saya ada sempat kasus nih, ada satu coachiku itu yang minta bukan dia, yang minta itu orang tuanya. Karena masih awal-awal ya, tempo hari masih latihan, saya SKSD aja. Dengan orang tuanya saya udah deket kok, idealnya anaknya udah manut lah ya dengan saya. SKSD, saya nggak building trust, langsung tembak aja pertanyaan coaching ini itu. Terus endingnya saya nanya, apa yang dirasakan? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Jadi saya di sini, oh ternyata ada yang salah nih. Jadi kalau emang bukan dari dirinya dia, bukan dari permintaan dari si coach, sebaiknya itu dipertimbangkan karena dalam artian gini, ketika kita melakukan coaching dan emang bukan maunya dia itu udah ngeblok duluan. Karena definisi coaching, kecenderungannya orang-orang ngomong, saya mau diapain nih? Saya mau dikasih arahan apa? Itu yang perlu diantisipasi. Tapi kalau ternyata itu toh harus dilakukan, minta tolong dilakukan building trust. Benar-benar ketika dia udah trust sama kita, dia akan ikut. Jadi kuncinya adalah di building trust. Apabila si pelaksanaan coachingnya wajib dilakukan ya. Tapi kalau ternyata kita ngelihat oh kayaknya nggak bisa nih, ya udah ngobrol biasa aja. Jadi jangan paksakan sesuatu yang emang belum layak untuk dilakukan. Thank you, Kak Rin. Siap, terima kasih Coach Heri. Boleh nambahin dikit sharing ya? Boleh Coach, ya. Coach Dewi Ojar tadi nanya usia dan kalau itu diminta orang tua gitu ya. Kebetulan saya juga punya pengalaman yang disampaikan Coach Hari tadi benar. Saya pun pernah merasa fail gitu ya, gagal gitu ya. Ini kayaknya nggak bisa di-coaching nih anak nih gitu. Karena orang tuanya yang minta di-coaching gitu. Nah, tapi alhamdulillah ada beberapa yang berhasil. Belajar dari pengalaman itu, kalau ada orang tua yang menghubungi saya, Coach bisa nggak dibantu coaching anak saya gitu ya. Dulu pernah saya sharing juga ya di salah satu grup para coach gitu, bahwa saya mendapat klien coaching, ibunya di Bima ya di Indonesia Timur sana, anaknya sedang pesantren di Jakarta sini, terus dikirimlah anak itu sampai datang perjalanan 2 jam ke rumah saya gitu kan. Nah, itu hari itu apa yang saya lakukan? Ya cuma building trust aja. Nah, terus ibunya kan berharap banget, hasilnya Coach gimana gini-gini. Dari situ saya belajar ya bahwa kalau ada yang meminta saya melakukan sesi coaching, saya tidak melakukan ibaratnya kontrak hasil gitu ya. Hasil itu bukan di tangan saya. Karena nanti kalau hasil itu di tangan saya akhirnya punya agenda. Dan itu berat banget bagi saya gitu kan. Akhirnya kayak mengarahkan, memaksa gitu kan. Anak itu jadi nggak nyaman gitu. Nah, jadi setelah itu saya selalu bilang ke klien saya itu, kesepakatannya adalah kontrak ini ya,
kontrak proses, bukan kontrak hasil. Ya, saya sebagai seorang coach akan berusaha memberikan layanan coaching yang terbaik. Ya, karena keberhasilannya itu adalah nanti dua belah pihak nih. Saya bertanggung jawab terhadap framework atau kompetensi atau tadi metode coaching apa yang mau saya pakai gitu kan. Nah, terhadap case si anak ini gitu. Nah, si anak ini untuk berhasil cuma satu kuncinya. Dia bisa nggak kita buat coachable? Coachable itu apa? Mau menjawab apapun yang kita tanya. Nah, berarti kan apa? Kita ketuk dulu tuh hatinya supaya dia buka, nyaman dulu dia. Kembali ke cerita yang tadi, hari itu si anak begitu nyampe pas waktu zuhur, saya lihat udah lusuh gitu ya. Saya ajak ngobrol, habis itu yuk kita sholat dulu ke masjid. Nah, dari rumah ke masjid itu saya ajak ngobrol. Habis itu saya ajak makan, saya kasih makan. Kebetulan ponakan-ponakan di rumah, yuk makan bareng nih gitu. Nah, waktu itu sampai saya ada Coach Hari juga tuh. Coach Hari boleh kirim saya itu yang asesmen karakter Go ID gitu ya. Pak. Waktu itu belum itu ya, tapi pokoknya asesmen diri lah gitu ya. Nah, saya ukur tuh, coba kita main itu yuk. Ada kuis nih, saya bilang gitu. Kuis, silahkan dijawab sama ponakan-ponakan saya. Terus mereka jawab, dari situ saya lihat, oh ini anak tipikalnya ini nih, gitu ya. Nah, saya tahu karakternya. Dari situ saya baru mulai bertanya kegiatan dia, bagaimana ceritanya dia sampai pesantren di situ. At the end, hari itu sebenarnya cuma building rapport atau building trust aja yang saya lakukan. Tapi di sesi keduanya, kita lakukan online, alhamdulillah, menurut saya berhasil. Karena apa? Karena laporan dari ibunya itu, dia akhirnya bisa menyelesaikan hafalan-hafalan tahfiznya dari lebih cepat dari waktu yang dia pertama tentukan. Terus yang kedua, dia jadi dapat peringkat-peringkat di situ, gitu kan. Nah, padahal saya tidak meminta dia untuk jadi peringkat berapa, gitu kan, tapi hanya menggali dia mau jadi apa sih. Ya udah jauh-jauh dari ibunya, dari orang tuanya, terus dia merantau, apa sih yang ingin dia temukan? Dia ingin menjadi seperti apa di mata ibunya. Nah, dia sendiri yang menemukan. Alhamdulillah, hasilnya seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah harus dibuat mungkin berapa sesi. Kalau itu dari permintaan orang tua. Kita nggak bisa janjikan satu sesi itu bisa selesai. Jadi, oke, kita coba satu sesi dulu, nanti kita lihat apakah satu sesi ini bisa sampai di tahap berapa. Ya, kalau misalnya framework itu ada 10 step, mungkin kita hanya bisa lakukan 2 atau 3 step. Nah, nanti di situ kita report lagi kan, ini baru berhasil sampai step ini. Nah, mungkin kita akan lanjutkan 2 atau 3 kali sesi pertemuan lagi. Kembali lagi ke negosiasi, komunikasi, gitu. Baik, Coach Fatwa. Jadi building trust penting banget ya untuk bisa sukses coachingnya ya. Oke, luar biasa malam ini pertanyaannya sangat powerful sekali. Terima kasih Coach Dewi Ojar pertanyaannya. Kemudian, oh ya, ini ada dari Mas Akbar nih, adminnya Hafasa. Jadi Mas Akbar titip pesan kalau teman-teman Bapak Ibu ingin belajar coaching atau ingin di coaching gitu ya, silahkan menghubungi Mas Akbar. Nanti akan dihubungi kembali untuk jadwalnya ya dengan coaching ala Hafasa loh, luar biasa loh ini. Coming soon kata Coach Hari. Oke, ini ada dari Coach Muntari juga nih yang baru certified nih 19. Jadi benar banget saya pernah mengcoaching anak saya usia 6,5 tahun. Masya Allah, ide luar biasa keluar dari anak sekecil itu dengan teknik coaching. Oke, thank you Coach Muntari. Dokter ya, Dr. Muntari ya. Sorry, saya potong. Kayaknya Coach. Ada yang skip kayaknya tuh di kolom chat barusan ada notifikasi ya. Coba dicek lagi ya, takutnya marah-marah. Maaf. Oh iya ya. Skip katanya ya. Aduh. Ini Kak Maria ya ini ya. Oh iya, maaf Kak Maria, maaf ya. Oh ini ya, seberapa coba efektif. Coba dicek Malaysia atau Indonesia tuh. Ini belum tahu nih, kayaknya perlu kenalan juga nih sama Kak Maria. Ada satu lagi Kak Carmelita nih, kayaknya baru bergabung sama kita nih malam ini. Mohon maaf ya kalau acara malam ini kurang berkenan, Kak Maria dan Kak Carmelita. Kami sebelum
belum kenal juga nih. Jadi saya sampai gugup nih baca ininya, baca chatnya nih. Mohon maaf ya, gitu. Jadi oh iya maaf ada yang terlewat. Ternyata tadi Kak Maria tanya seberapa efektif seorang coach bisa membantu menyelesaikan persoalan klien gitu. Boleh dong dijawab, saya deg-degan nih. Aduh maaf banget nih Kak Maria, saya skip pertanyaannya. Boleh Coach Salis atau Coach Hari? Karena Coach Fatwa Oke. Barangkali saya akan ini aja, cerita pengalaman aja dari yang tadi saya katakan di awal. Kenapa saya merasa ini sangat bermanfaat gitu ya. Karena ternyata coaching itu memang tadi waktu kita coaching tergantung dari kita mau mengarahkan ininya jalannya kemana. Jadi tujuannya mereka udah ada gitu, tinggal jalannya yang efektif itu kemana. Dan alhamdulillah yang tadi saya katakan ada satu coach yang waktu itu belum ada bayangan ya, mau dia punya tanah di Lembang gitu ya. Kemudian ngobrol aja gitu, buat apa ya, saya mau pensiun. Jadi seumuran gitu, dia mau pensiun bareng. Kemudian waktu ngobrol, kemudian ya dari dia sendiri dia ingin memanfaatkan tanah itu bukan untuk villa atau untuk apa, tapi untuk kepentingan orang banyak. Kemudian muncullah ide jadi pesantren, rumah tahfidz dan sebagainya, jadi untuk menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian muncul itu kayak sudah tersusun gitu. Ngobrolnya pun akhirnya menuju ke sana gitu. Akhirnya ya alhamdulillah setelah setahun itu terwujud. Jadi memang kalau ditanya seberapa efektifnya, memang tergantung dari ini ya, dari obrolan kita. Kemudian mungkin kalau dia nggak ngajak ngobrol seperti itu, mungkin ya dia nggak ya cuma bayangan aja gitu, yang impian-impian aja. Tapi kalau itu langsung ada target, ada kapan harus ini, kapan harus itu, apa yang diselesaikan dulu, kemudian ini dan itu. Jadi sesi coaching itu menyusun itu semua gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Siap, Coach Salis. Terima kasih banyak. Oke, saya sharing pengalaman. Jadi boleh Coach Hari, silakan. Coach Hari kayaknya malam ini ya agak kurang sehat atau gimana ya? Kayaknya kurang ceria nih wajahnya. Senyum dulu lah. Masa sih? Jadi saya ada satu pengalaman ya, yang saya coaching itu seorang dokter. Kebetulan profesinya dokter dan dia sudah ngomong, tiba-tiba nodong saya, Har, saya pengen di coaching. Saya kaget kan, kok tiba-tiba pengen di coaching, ini ada apa nih? Akhirnya sambil jalan dia udah ngomong, saya udah janjian nih sama dokter udah janjian sama psikiater katanya. Jiwaku sudah nggak nyaman di sini. Saya dia udah pengen resign di perusahaan. Akhirnya setelah saya coaching, dia baru menemukan, oh ternyata tujuan saya bekerja itu bukan menyenangkan atasan, tapi tujuan saya bekerja adalah bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang-orang. Tujuan saya bekerja adalah bagaimana saya bisa berkontribusi terhadap perusahaan. Jadi ketika setelah selesai coaching sama dia, yang awalnya dia pengen resign, dia berubah pikiran. Oh ternyata yang harus saya ubah adalah diriku sendiri, bukan orang lain. Saya tidak bisa berharap banyak sama orang lain sebelum saya mengubah diriku sendiri. Dan itu sangat kena banget. Bahkan ada beberapa kata-kata yang terlontar dari mulutnya si coach ya. Itu dicatat dan ditempel di mejanya. Sehingga itu mengingatkan dia, oh ternyata saya ini harus bermanfaat. Oh ternyata saya ini harus bisa memberikan kontribusi. Sehingga secara tidak langsung kalau ditanya seberapa efektif, itu efektif banget. Karena yang awalnya dia udah ke psikiater, jiwanya udah nggak nyaman, yang sudah pengen mintain ya resign dari perusahaan, tapi setelah di coaching itu berubah drastis. Akhirnya dia pengen berkontribusi, dia berbaur dengan banyak orang. Seperti itu Karin, semoga bermanfaat. Thank you. Siap Coach Hari. Oke, saya agak deg-degan ini buka chat.
Kak Maria dan Kak Karmelita, mohon maaf ya sekali lagi. Jadi kita sebetulnya acara sampai 20.30, cuma ini karena banyak pertanyaan, jadi mungkin bisa sampai jam 9 ya. Silahkan, makanya tadi di awal saya bilang silahkan loh sambil ngopi-ngopi boleh gitu ya. Oke, terus juga apa namanya, ini Kak Karmelita bilang, maaf ya tadi saya telat join, lagi mau paham, tapi kayaknya susah paham. Apakah materi bisa di-share, Mas Hari? Gitu ya. Kemudian ini dari Kak Karmelita lagi. Mas Hari, saya bacanya jadi ikutan ini nih, karena huruf besar semua. Jadi, Mas Hari, apakah materi bisa di-share? Ini tentang apa sih? Katanya gitu. Oh, oke. Tapi dijawab nih sama Kak Maria, tidak ada slide, Mbak. Dari tadi cuma ngobrol-ngobrol aja. Ini lucu nih, jadi kita kayak baca ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini obrolan aja gitu. Nah, sama Coach Hari udah dijawab nih, ya Bu. Nah, mau kasih usul sama panitia, sebaiknya kalau bikin acara webinar seperti ini pakai slide, Mas-mas. Ya Mbak, biar kita mudah memahaminya. Kok kayak tidak siap ya speakernya? Oh, oke. Nanti kita tanya sama speakernya ya, Kak Maria ya. Kak Maria boleh ini nggak sih buka kameranya? Kayaknya cantik nih wajahnya, pengen kenalan. Oke, gitu ya. Jadi dari Kak Karmelita lagi. Bingung nih kita, ternyata bukan tentang buku ya. Bukan Kak, ini tentang coaching gitu. Oke, ini oke dari Kak Fitriani. Itu Coach Hari aja yang jawab karena saya pun Iya. diundang suruh sharing-sharing. Nggak Iya, pakai iya, slide. iya. Oke. Coach Hari yang tanggung jawab. Coach Hari, boleh dong kami dibantu share screen-nya dimunculkan, Coach Hari. Coach Hari, ada screen yang mau dimunculkan kan? Boleh tolong di-share? Ya. Ini bantu jawab dulu Coach Hari. Oh, boleh jawab dulu Itu Coach Hari. penjelasan. Ya. Oke, terima kasih sudah berkenan join pada malam hari ini. Share. Jadi terkait acara malam hari ini, kita akan membahas terkait dengan topik coaching, yang dimana untuk coaching sendiri, perlu dibantu Coach Hari? Enggak, ininya saya lagi cari ininya share screen. Sorry, udah tak siapin ininya share screen-nya. Oke. Ya, singkat aja ya Coach Hari ya. Siap. Jadi langsung ada coaching ya, yang dimana coaching itu sendiri secara umum coaching adalah kegiatan atau metode yang berguna untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia untuk menemukan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh manusia. Jadi balik lagi bahwa coaching ini adalah salah satu tools yang dikembangkan saat ini ya, yang dimana dulu sudah kita kenal coach, tapi yang definisi coach sebenarnya itu bukan mengarahkan. Kalau mengarahkan itu artinya mentoring, sedangkan kalau coaching ini adalah mendampingi. Jadi kesimpulannya, coaching yang kita maksud di sini bukanlah cara untuk mengajari, apalagi memberikan instruksi. Jadi bukan mengarahkan. Itu yang pertama definisi coaching. Sedangkan beberapa Mas Hari, nanti, sorry saya potong, nanti ini jadi lama lagi. Tadi peserta beberapa nggak mau lama gitu ya, kalau kita paparin lagi ya, keluar konsep nih. Cuma beberapa slide aja. Oh, oke. Ya. Memuaskan ini ya, memuaskan peserta ya. Jadi ini beberapa manfaat coaching bagi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan motivasi karyawan, satu. Yang kedua meningkatkan performa individu dan tim. Kenapa bisa memotivasi karyawan? Karena balik lagi ke yang tadi ya, salah satu kasus yang saya angkat, bahwa dia itu awalnya udah pengen resign. Karena setelah dia di coaching, akhirnya berubah tuh, motivasinya muncul ya. Dan itu secara tidak langsung akan meningkatkan performa individu. Ketika dia udah open mind ya, jadi udah pengen berkontribusi secara tidak langsung, kolaborasinya pun dapat. Di satu sisi ini membuat hubungan lebih harmonis ya, kayak tadi itu salah satu isunya dia nggak nyaman sama atasannya. Tapi setelah di coaching dia menemukan, oh ternyata saya ini pengen bermanfaat, saya ini pengen berkontribusi. Akhirnya
dia membuka ini ya, memperbaiki hubungan yang selama ini menurut dia tuh kok atasanku nggak nyaman ya sama saya. Ternyata dia selalu Slide-nya berubah tuh. ya. Dan yang terakhir itu lompatan Coba bisnis. diulang. Oke, ini yang perbedaan ya antara konseling, terapi, consulting, mentoring dengan Wah, ada yang mensabotase nih. gimana? Jadi monggo CF aja yang ngejelasin yang ini. Perbedaan coaching. Udah berganti slide-nya, Coach Hari. Mana silakan slide-nya. Ternyata Coach Hari ulang tahun. Yeay. Selamat ulang tahun. Coach Hari Kuswanto. Aduh, maaf ya Coach Hari dikerjain. Maria muncul dong. Hari. Malam. Selamat ulang tahun. Surprise. Adalah. Para coach dan juga untuk Bapak selalu was-was. Wah, ada iklan dulu ternyata ya. Saya juga bingung kenapa slide-nya ini gitu. Ada iklan ya, ada iklan ya. Pak, saya sukses. Dipin itu coach Harinya dipin. Mau melihat dia di mana sudah. Happy birthday, Coach Hari. Rasa usianya bertambah berkah, banyak menambah manfaat untuk orang-orang. Semakin sayang, Terlalu serius. Abah, Kita ucapin semakin selamat dulu Coach Hari ya. Happy birthday. Happy birthday. Coach Hari di prank. Itu jahil tuh orang Jepang sama orang Malaysia jahil. Carmelita lah. Halo Maria. Kau juga tadi pas baca. Biasa ya. Ini videonya kayaknya agak tersendat ya. Jelasin coachingnya itu ya. Dia sebel. Maria mana Maria? Maria Sayaka tuh. Karina coba deh, Karina jaringannya. Tahun terbukti Nggak bisa. Mau dimatikan dulu, Coach. Deng Akbar. videonya Tapi menurut saya Coach Hari nggak kena prank loh. Coach Hari tetap slow aja. Sukses Coach Hari. Para Edin. Tadi udah kesel. Biasa ya. Yang ulang tahun coba ngomong. Yang merasakan malam ini. Wah, langsung di coaching ya. Videonya kayaknya nanti dikirim ke grup kali ya. Yang ngerjain langsung di coaching aja, Coach. Coach Agung ya betul. Selamat ulang tahun ya, Coach. Coach Hari, ulang tahun sukses terus, Coach. Tambah sehat. Asal ternyata ini ya spesial Ulang edition tahun, ya. Coach Hari. Selamat ulang tahun Coach Hari. Sukses Selamat ya, ulang selalu sabar ya. Mohon maaf Selalu ya. tersenyum. Sorry ya, dikerjain habis-habisan malam ini. Pilot Coach Hari. Yang tegang bukan cuman Moderatornya ini deg-degan ini. Yang kena prank Coach Arlina. Langsung di coaching aja, Coach. Jangan kasih ampun, Coach. Ya kasih ampun ya. Coaching live ya sampai 1 jam ke depan ya. Kita lihat ya. Oke. Pilih mukaku atau pilih Maria Monate. Mukanya serem Maria. Teman-teman yang hadir sabar dulu ya. Memang 10 menit nih akan jadi iklan dulu ya sambil minum-minum. Menyaksikan Coach Hari. Tadi itu saya udah nyaris panas sih. Si Akbar kan ini, Kak Akbar ngomong kan, ini di-kick aja, jangan. Wih. Jangan di-kick. Mukanya udah kick aja kayak.
Jangan Kak. Iya, baru kali ini loh ada yang apa namanya, ada peserta yang cerewet banget ya gitu. Peserta yang marah. Karina udah mekar-mekar tuh hidungnya, udah nggak tahan tawa dia. Iya, ya ampun, nggak kuat. Tapi luar biasa sih. Ini salah satu manfaat coaching ya. Dengan adanya coaching, saya salah satunya bisa mengendalikan emosi ya. Iya. Oh iya deh. Alhamdulillah. Pembenaran nih, pembenaran. Jadi kita dimaafkan ya. Cari pembenaran nih Coach Ari. Puas. Padahal udah kena smash ya, Coach Agung ya. Udah kena Iya. smash tuh. Padahal Iya. udah kesel juga. Padahal. Iya. Loh, ini kok hanya ngelunjak gitu ya. Udah dijawab kok masih ngelunjak. Paling pamungkas nih Oke. dari Kak Hari. Jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Itu. Iya. Ya, oke. Thank you Gua udah suka ngasbar banget nih, videonya. Coach Oke, silahkan Coach Hari memberikan speech. Ya luar biasa ya. Saya nyaris ke bawah sih tadi. Akhirnya, karena tadi baru belajar ini, lagi mendalami NLP juga, lagi mendalami bagaimana mengontrol otak kita. Ya sekalian praktek aja tadi tuh. Sabar. Jangan terpengaruh. Luar biasa sih. Masih surprise-nya. Maria nih. Luar biasa ininya. Makasih banyak surprise doa support dari Sobat Hafasa ya. Ya mungkin saya tidak bisa membalas satu-satu, tapi luar biasa surprise-nya. Ini di luar dugaan. Yang awalnya udah serius banget, tapi ternyata Sampai keringetan gitu. Jadi tidak bisa dilupakan Coach Ali di sini ya. Malam ini udah special edition. Saya baru kali ini ngisi acara, kok ada yang marah-marah gitu ya. Di luar skenario sih, dan saya tidak pernah kepikiran bakalan dikerjain kan. Ternyata Nggak ketebak ya. Tepuk tangan dong buat tim kreatif ya. Siapa yang mau di-prank? Karena saya saya ngasih hadiah nih, monggo silakan dipilih ya. Ada buku ketigaku ya. Kalau gitu tiap hari kita prank yuk. Aduh ya Allah, sebenarnya saya sakit perut dari tadi nahan ketawa. Aku nggak Kan kuat bisa sama si off Maria cam. ini. Maria galak banget. Karmelita. Ini blasteran ini ya dari istrinya Pak Eduardo. Spanyol punya ya, telenovela. Tapi kayaknya tadi ya, Allah. bukan seperti Coach Hari kita prank ini semua ini ya tadi. Kayaknya mukanya semua sekali sebel mukanya semua tadi. Keren. Ini ada. Ini masalah. Udah Siapa gitu sih? Maria dari mana? Dari Filipina? Iya, Carmelita dari Filipina. Carmelita dari Brunei. Ini ada respon nih di grup. Saya tadi hampir aja mau respon. Bu, belum pernah ikut ISQ ya. Iya. Tadi mau bilang sama Coach Fatwa. Iya Coach Yani gimana? Tadi mau bilang sama Coach Yani ya. Fatwa, ini kayaknya harus ikut new chapter gitu. Oh iya, kok ada ya makhluk seperti ini ya gitu ya. Bedelin ya Coach Yani ya. Udah langsung mau ngasih tiket gratis tuh, Maria nih tiket buat kamu. Coaching aja coaching. Iya nih, coaching. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Coach Fatwa boleh dong pimpin doa untuk Coach Hari yang lagi ulang tahun dan untuk teman-teman Hafasa, untuk teman-teman coach semua, untuk teman-teman yang hadir Jadi udah hari nih. ini. Bolehlah doa dulu ya biar. Kenapa? Oh kita tutup resmi dulu ya. Oke, Kita tutup resmi boleh. dulu karena kan banyak ini juga ya Oke. orang-orang di sini yang ini. Siap. Oke. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman semua. Kita memang berusaha komit ya sampai jam 21 berakhir acaranya. Nah tadi kita sempat mikir ya apakah setelah acara atau pada saat acara. Jadi kita sepakati 15 menit setelah sebelum acara selesai. Ya, karena kita rasa juga nggak apa-apa lah gitu ya.
audiens sekali-kali kita suguhkan hiburan ya, jangan terlalu serius gitu. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir ya, baik para coach atau yang belum jadi coach. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini malam ini kita bisa bersilaturahmi ya. Inilah salah satu hikmah dari kondisi saat ini ya. Dari manapun kita berada ya, saya dari Padang, terus dari Jepang, dari Sabah, dari Singapura, dari kota-kota di Indonesia ya, dari Makassar, dari Balikpapan, Brunei. Spanyol gitu ya. Aduh, terus ada Coach Yani juga, terima kasih. Semoga apa yang kita sajikan ini bermanfaat buat teman-teman. Selain ilmunya, tadi juga ya kenangan manis di usia Coach Hari yang masih muda ini gitu ya, merdeka gitu, semangat 17 Agustus. Nanti setelah kita selesai closing dengan tutup doa dari saya, terus nanti kita foto bersama dulu. Habis itu teman-teman yang mau live silahkan. Nah, tapi nanti untuk tim masih stay boleh karena masih ada surprise kayaknya ya. Oke, kita tutup sama-sama acara ini supaya kita mendapatkan keberkahannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.